kayak gitu. Sama saya ada satu contoh lagi, dia justru nggak fokus di logo, tapi dia fokus di identity dan lebih ke levelnya tuh udah beda menurutku. Kita coba ke brand yang namanya Marning Corners itu, scroll down Mbak, coba yang agak jauh, terus, yap, ini nih atas. Nah ini kemasannya ketika belum ketemu kita, coba klik bebas. Itu kayak, iya, UMKM pada umumnya lah ya. Produknya dikeliatin, terus namanya digede-gedein, gitu kan. Terus naik lagi, nanti ada foto yang dengan kami. Terus pelan-pelan. Nah ini nih. Ini nah terus kemudian beliau upgrade ke logonya dibesarkan, jagungnya dibesarkan. Terus saya bilang, jagung gede dengan logo gede itu, saya tanya, Anda siapa? Kok gede-gedein logo? Nah gitu ini. Nah menariknya di UMKM itu kan budget marketingnya terbatas. Beda dengan brand-brand besar kayak misalkan kita ambil contoh rokok lah ya, terus kemudian minuman berenergi dan lain sebagainya. Mereka punya budget yang luar biasa untuk memisahkan kemasannya, ya wis didesain sing apik, kemudian komunikasinya dibagi ke media lain. Nah saya bilang ke beliau, Mas, gimana kalau kita bikin kemasanmu itu bisa jualan sendiri. Oke, kemudian kita rebranding, next, atas, Mbak, ke atas. Akhirnya rilislah satu kemasan yang itu hasil brainstorming kami dengan Mas Fatku ini. Coba ada, nah ini, yang kiri itu yang ada tangannya. Kita bikin tagline yang gede di kemasannya. Jadi lebih ke membangun ini nih benar produknya kayak gimana gitu. Nah, gini. Ini kan sebenarnya bahasa marketing ya, bahasa jualan ya. Marninggu ki enak, nggak bikin gigi retak. Nah, ini ketika orang nyoba, kemudian dia mengamini, ini jadinya branding. Oh, Corners itu barang yang dia produsen marning, yang memang marningnya enak dan empuk. Nah, ini marketing, terus kemudian proses branding yang menurutku berhasil. Justru dengan kayak gini. Nah, sekarang Mbak lihat 2 postingan yang terakhir. Sekitar 2 minggu lalu, saya dapat kabar Mas Fatku ini sudah listing di Indomaret dan Alfamart. Padahal kita pelatihan tuh bulan Juni. Kayak gitu. Sebelahnya, Mbak, postingan yang sebelahnya. Nah, dia di Alfamart sama di Indomaret. Padahal kalau kita lihat tuh baru bentar banget ya Mas. Berarti emang sebenarnya tuh produknya sendiri itu udah bagus. Udah bagus. Cuman mungkin karena desain kemasannya yang kurang. Sama jadi, komunikasinya. Jadi teman-teman ini sekarang kayak Bu Mara yang tadi itu sama ini. Beliau tuh sekarang makin pede. UMKM itu jadi pede. Sesimpel kayak nunjukin ke temannya yang dulu logonya nggak diperhatiin, hanya fokus ke produk, sekarang ini jadi berani, kayak gitu. Dan kemarin Mas Fatku ini kan listing ke Alfamart dan Indomaret ini karena jalur dinas ya. Dia dikurasi sama dinas dan dianggap sebagai kemasan yang paling menarik, karena paling bunyi. Instead of logonya digedein, mungkin ya mohon maaf ada foto pendirinya yang dipasang di kemasan. Aku bilang lah, ngapain gitu loh. Justru kan kita harus bikin sesuatu yang orang itu cepat menentukan pembelian gitu loh, bukan sekedar kayak estetika doang. Ya ini orang bilang apa sih kemasannya ireng, terus kulit titik-titik agak nggak jelas, tapi begitu baca marning enak nggak bikin gigi retak, udah langsung psikologinya udah langsung ngubah nih, apa bener nih nggak retak ya. Iya, dan gilanya lagi marningnya dia itu ada rasa coklat putih, ada rasa cappuccino, lemon, strawberry, macam-macam. Dan itu dia bikin karena usaha ibunya. Jadi nerusin usaha ibunya, dia masih anak muda di usia kita juga. Beliau melakukan inovasi produk. Nah, saya membantu waktu itu ngasih ide untuk komunikasinya. Ini semua dia ngedesain sendiri, Mas. Gitu. Tapi bandingkan di orang yang sudah yang bisa ngedesain dengan orang yang bisa ngedesain dan ngerti komunikasi, itu akan jadi branding. Kayak gitu. Ini menarik banget sih, Mas.